warahmatullahi wabarakatuh, Maisa. Waalaikumsalam, Bu. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik, Bu. Oke, Ibu senang sekali karena kamu datang ke ruang BK pada hari ini. Di sini kamu boleh menceritakan apa saja yang sedang Maisa hadapi. Tidak perlu khawatir dan tidak akan Ibu marah. Tidak akan ada yang marah dan menertawakan Maisa, begitu ya? Oke. Kita akan ngobrol santai aja. Ibu dengar ceritamu dengan sepenuh hati. Kita ngobrol pelan-pelan, begitu ya? Iya, Bu. Oke. Ibu mau nanya nih. Kamu kadang merasa kesulitan ya saat pelajaran matematika? Iya, Bu. Saya susah kalau ngitung-ngitung gitu. Sebelumnya Maisa sudah pernah melakukan sesi konseling belum? Belum, Bu. Belum pernah ya, sama Belum. sekali. Belum. Oke, Ibu di sini menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu sesi konseling. Jadi sesi konseling itu adalah proses bantuan yang diberikan dari guru BK kepada klien atau konseli yang membutuhkan bantuan untuk memecahkan masalahnya. Jadi Ibu sebagai guru BK dan Maisa ini sebagai kliennya. Ibu berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang Maisa hadapi, begitu ya. Di dalam sesi konseling ini juga terdapat asasnya, ada 3. Yang pertama ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, dan ada asas kesukarelaan. Di mana asas kerahasiaan ini Maisa tidak perlu khawatir. Jadi cerita Maisa cukup Ibu dan Maisa yang tahu. Ini bersifat rahasia, begitu ya. Tidak akan disebarluaskan kepada siapapun. Ini bersifat rahasia, begitu? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, selanjutnya ada asas keterbukaan. Jadi Maisa diharapkan, Ibu berharap sekali Maisa ini menceritakan dengan terbuka agar Ibu tahu perasaan atau masalah yang sedang Maisa hadapi tanpa ada yang ditutup-tutupi agar tidak terjadi miskomunikasi antara Ibu dan Maisa, begitu ya. Dan yang ketiga, ada asas kesukarelaan. Maisa diminta untuk sukarela menceritakan masalahnya tanpa ada paksaan dari orang lain. Begitu bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, di dalam sesi konseling ini juga terdapat waktunya. Kira-kira Ibu memberikan waktu 35 menit hingga 45 menit. Bagaimana Maisa? Iya, Bu. Saya setuju, Bu. Oke. Kalau boleh tahu nih, bagaimana perasaan Maisa saat Maisa ini belajar matematika pada hari ini? Saya cukup bingung ya, Bu. Soalnya teman-teman saya itu sudah selesai dan saya masih ngitung gitu. No, teman-temannya udah selesai tapi Maisa belum selesai, masih ngitung, begitu ya? Iya, Bu. Maisa merasa tertinggal dari teman-teman, begitu? Iya, benar. Jadi kalau disuruh guru jawab cepet, saya sering diam. Oke. Ibu mengerti ya, kadang memang belajar matematika itu sedikit membingungkan ya. Iya, Tapi bukan benar. berarti Maisa ini tidak bisa. Jadi Maisa, Ibu tahu perasaan Maisa yang sedang Maisa hadapi. Maisa merasa kayak tertinggal sama teman-teman. Terus Maisa merasa, oh, teman-teman aku lebih jago ya, gitu kan. Semua orang itu butuh waktu untuk belajar dengan cara tersendiri, dengan cara yang cocok pada diri masing-masing. Tapi saya sering ngerasa takut, Bu. Jadi kalau saya salah, nanti saya takut dimarahin atau nggak diketawain sama teman. Jadi Maisa ini takut kalau teman-temannya udah selesai, Maisa belum sendiri nanti direjekin, begitu ya? Iya, Oke. benar, Bu. Di sini kan nggak ada yang ngetawain Maisa. Jadi kalau salah itu bukan masalah ya, Me. Jadi salah itu adalah jalan dari kita belajar menjadi benar, begitu? Ya. Oke, Ibu mau nanya nih, sejak kapan Maisa merasa susah berhitung? Saya sejak dari kelas 1. Nah, jadi kalau hitungan kecil saya masih bisa. Tapi kalau angkanya udah agak banyak, saya suka bingung sendiri, Bu. Itu saat pelajaran, kamu biasanya bagaimana? Saya pelan-pelan aja ngitungnya, Bu. Jadi kadang saya pakai jari. Mm-mm. Terus teman-teman saya udah selesai duluan. Jadi kadang saya kelamaan gitu. Ya, jadi perasaan Maisa waktu itu bagaimana? Saya deg-degan, Bu, takut
ditanya guru. Ya, Ibu paham ya, perasaan gugup itu wajar ya Mei. Tapi kita tidak boleh terus-menerus merasa takut, karena belajar berhitung itu kita bisa latih. Kamu tidak kalah pintar dengan teman-temanmu. Meisa ini hanya butuh latihan terus dan latihan yang lebih tepat. Oke, gitu ya. Saya juga kadang tuh malas belajar, Bu. Kenapa malas? Soalnya susah. Jadi kalau saya belajar sendiri, saya tuh salah, saya kesel sendiri, terus saya merasa malas buat melanjutin itu. Jadi kamu sering ngerasa kesal, akhirnya kamu malas buat belajar. Iya bener, Bu. Oh iya, Ibu mengerti. Kalau belajar sendirian memang kadang membingungkan, apalagi belajar matematika itu sangat bosan. Ibu aja nggak suka matematika. Tapi kalau kita pakai cara yang lebih menyenangkan, belajar bisa menjadi lebih mudah dan tidak bikin kesal. Begitu. Oke, Ibu ada solusi diantaranya. Yang pertama, Meisa bisa menggunakan alat bantu hitung. Tahu? Seperti stik es krim warna-warni atau kancing baju gitu. Terus Meisa ini mulai dari soal yang mudah seperti 2 tambah 3. Terus naik ke angka yang lebih besar. Selanjutnya Meisa bisa latihan setiap hari 10 menit secara rutin. Jadi Meisa setiap hari melakukan latihan belajar sendiri di rumah begitu. Belajar sambil bermain seperti tebak angka atau adu cepat berhitung sama temannya. Terus Meisa juga bertanya jika tidak paham. Meisa harus berani bertanya kepada guru matematika ya terutama. Kalau Meisa tidak paham pada rumus atau pada materi yang diberikan begitu. Oh, jadi saya pakai stik es krim yang warna-warni yang buat mainan itu ya, Bu? Iya benar. Jadi itu kan tidak terlalu membosankan kan? Iya, saya nanti mau coba, Bu. Oke, bagus. Setiap hari kamu bisa latihan 10 menit dan minggu depan kita cek lagi ya bersama-sama. Oke, boleh, Bu. Oke, Meisa, tadi kan kamu sudah mau jujur sama Ibu, cerita semuanya dan mau mencoba cara baru tersebut. Itu hebat sekali. Jadi, Ibu berharap Meisa berhasil gitu ya. Iya, Bu, saya pengen bisa ngitung kayak teman-teman saya yang Pasti lain. bisa, Mei, pasti. Tidak perlu cepat-cepat, pelan-pelan saja. Yang penting Meisa terus semangat dan tidak mudah menyerah. Iya, Bu. Setiap kamu berhasil menyelesaikan soal dengan baik, kamu kasih tanda bintang kecil di buku catatan kamu. Meisa nanti kasih bintang kecil gitu di buku catatan Meisa. Itu adalah tanda dari kemajuan Meisa. Seru ya, Bu. Jadi saya Iya. setiap saya bisa punya kemajuan, jadi saya ngasih Bintang buat iya. diri saya sendiri. Misal Meisa diberikan soal sama guru, terus Meisa berhasil menjawabnya, dapat nilai memuaskan, nanti Meisa kasih bintang di buku catatan kecil tersebut. Oke, Begitu. baik, Bu. Nanti saya bakal coba. Oke. Jadi hari ini kita sepakat ya bahwa Meisa akan latihan berhitung setiap hari sedikit demi sedikit, tidak takut salah dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Gitu ya? Baik, Bu. Oke, belajar matematika itu bukan hanya soal rumus saja, Mei, tetapi juga tentang kesabaran dan konsistensi. Jadi, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi, Meisa jangan takut mencoba dan jangan takut salah. Setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar yang Allah nilai sebagai amal baik jika kamu terus berusaha. Begitu ya, Mei? Iya, Bu. Ibu bangga sama Meisa. Minggu depan kita latihan bareng lagi ya. Oke, berhubung sesi waktunya sudah habis, Ibu akhiri konseling pada hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama.